Selamat datang kembali di channel Taksakaseta. Apakah kita sudah berada di ambang zaman Kolosubo, periode pencerahan yang dinantikan? Dalam ramalan kuno Jayabaya, ada prediksi mengenai perbaikan signifikan yang akan terjadi. Tetapi, apakah tahun 2024 adalah awal dari era ini? Namun, apa yang membuat zaman Kolosubo begitu menarik? Temukan jawabannya dalam video ini, dan mari bersama-sama menjelajahi masa depan yang lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan masa depan yang lebih cerah. Saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di channel YouTube Taksakaseta untuk menemukan lebih banyak insight menarik tentang ramalan ini dan bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan yang dijanjikan. Dalam perakiraan yang dipaparkan oleh Jayabaya, kita dihadapkan pada sebuah zaman yang disebut sebagai zaman Kolosubo. Istilah ini menandai permulaan dari periode pencerahan, di mana terjadi pergeseran dari masa Kalabendu yang syarat dengan kesedihan. Dalam ramalan tersebut disebutkan bahwa zaman Kolosubo akan membawa perbaikan signifikan karena akan tidak ada lagi kejahatan yang merajalela. Dalam perspektif kosmologi Jawa, terdapat 3 skenario besar yang menggambarkan perjalanan zaman bagi umat manusia, terutama yang berada di wilayah Nusantara. Pertama, adalah zaman Kalabendu yang dikenal dengan suasana kegelapan dan keputusasaan. Kedua, adalah zaman Kolotido atau periode transisi yang menggambarkan masa perubahan. Ini tercermin dalam karya Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang mengisahkan perjalanan pribadinya di bawah pemerintahan yang penuh dengan intrik dan fitnah. Sedangkan yang ketiga adalah zaman Kolosubo yang menandakan periode harapan dan kegemilangan. Di zaman ini, kehidupan mulai terorganisir dengan baik dan keadilan menjadi landasan utama. Para pelaku kejahatan mulai merasakan getirnya hidup, sementara orang-orang baik mulai muncul sebagai pemimpin yang membawa perubahan positif. Namun, perjalanan menuju zaman ini tidaklah mudah. Para pelaku kejahatan tidak akan diam begitu saja. Mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan harta benda yang mereka miliki, menciptakan suasana yang panas dan penuh dengan ketegangan, terutama dalam ranah politik. Mungkin tahun 2024 adalah awal dari perjalanan menuju zaman Kolosubo. Mungkin ini adalah saat di mana azab bagi para pelaku kejahatan mulai terasa, dan manusia yang teguh dalam prinsipnya akan diangkat derajatnya. Namun, apakah benar zaman ini akan terjadi pada tahun 2025? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Dengan melihat berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi di sekitar kita mungkin dapat melihat tanda-tanda menuju perubahan yang dijanjikan dalam ramalan tersebut. Namun, kita juga harus ingat bahwa masa depan tidak selalu dapat diprediksi secara pasti. Yang pasti, kita semua memiliki peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan melakukan kebaikan dan berusaha menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan. Tahukah kamu bahwa dalam koleksi prediksi terkenal yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya, ada sebuah periode yang disebut sebagai zaman Kolosubo? Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah dari tahun 1135 Masehi, memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi di Nusantara, termasuk kedatangan zaman Kolosubo. Menurut ramalan tersebut, zaman Kolosubo akan menjadi masa penuh kemakmuran dan ketentraman yang akan datang setelah periode konflik dan kesulitan yang dikenal sebagai zaman Kolobendu. Dan kabarnya, zaman Kolosubo diharapkan akan dimulai pada tahun 2025, menandai era baru di mana Nusantara akan diakui dan dihormati oleh dunia. Namun, untuk mencapai zaman Kolosubo, kita harus melewati zaman Kolobendu terlebih dahulu. Ini adalah periode yang dihubungkan dengan krisis ekonomi besar yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Menurut budayawan Jawa, Masud Thoib Adiningrat, simbol ayam jantan bertarung dalam kurungan, menggambarkan konflik dan ketegangan di dalam negeri yang diatur oleh kekuatan-kekuatan tak terlihat di balik layar. Tetapi, jangan khawatir, karena ramalan ini juga membawa harapan besar. Janji datangnya zaman Kolosubo pada tahun 2025 memberikan harapan akan masa di mana Nusantara mencapai kemakmuran dan ketentraman, serta mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari dunia internasional. Salah satu bagian dari ramalan Jayabaya yang menarik adalah teks yang mengisyaratkan datangnya zaman Kolosubo, yang artinya, tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997, perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis.
Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025. Tafsir dari teks ramalan ini menunjukkan bahwa konflik dan kesulitan yang terjadi pada zaman Kolobendu adalah bagian dari proses menuju kemakmuran di zaman Kolosubo. Tahun 2025 dijadikan sebagai simbol harapan dan perubahan dengan Pendowo Mulat Sirnaning penganten yang menandakan datangnya kesejahteraan dan kedamaian. Ramalan Jayabaya tentang zaman Kolosubo menggambarkan sebuah visi optimis tentang masa depan Nusantara. Meskipun ramalan ini dapat diinterpretasikan secara beragam, harapan akan datangnya kemakmuran dan ketentraman tetap menjadi elemen sentral. Inilah salah satu warisan budaya Jawa yang bukan hanya sekadar ramalan, tetapi juga cerminan dari harapan dan aspirasi masyarakat terhadap masa depan yang lebih baik. Bayangan Prabu Jayabaya tetap terpatri dalam ingatan masyarakat Jawa, menjadi satu dengan kesusastraan zaman Mataram Islam dan seterusnya. Dalam karya-karya sastra, seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa, namanya terus mengemuka. Jayabaya disebut-sebut sebagai titisan Wisnu, memerintah di negara bernama Widarba dengan ibu kotanya terletak di Mamenang. Riwayatnya diuraikan dengan panjang lebar. Ayahnya adalah Gendrayana, keturunan dari Yudayana, yang merupakan anak dari Parikesit, yang merupakan keturunan Abimanyu, anak Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisurinya Dewi Sara melahirkan anak-anak seperti Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya kemudian menjadi leluhur para raja di Jawa, bahkan hingga masa Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, dan melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Jayabaya, sesuai dengan takdirnya, turun takhta di usia tua dan dikisahkan moksha di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat peristirahatannya dianggap keramat oleh penduduk setempat dan masih menjadi tempat yang ramai dikunjungi hingga saat ini. Namun, lebih dari seorang raja, Jayabaya dikenal sebagai seorang peramal yang meramalkan masa depan Nusantara. Koleksi ramalan Joyoboyo tersebar dalam berbagai naskah, seperti Serat Pranitiwakya dan lain sebagainya. Tentang siapa sebenarnya penulis ramalan-ramalan Jayabaya masih menjadi misteri. Masyarakat pada masa itu cenderung mempercayai ucapan tokoh besar. Oleh karena itu, penulis naskah tersebut seringkali mengklaim bahwa ramalan tersebut adalah langsung dari Prabu Jayabaya, seorang raja agung dari Kadiri. Beberapa ahli sastra dan sejarah menunjuk tokoh pujangga besar dari Surakarta, Ranggawarsita, sebagai salah satu penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Namun, Ranggawarsita biasanya mencantumkan namanya dalam tulisannya, sementara naskah-naskah ramalan Jayabaya umumnya anonim. Berbicara tentang ramalan Jayabaya, kita masuk ke dalam dunia misteri dan harapan akan masa depan Nusantara. Dalam ramalan tersebut, digambarkan suatu masa yang penuh dengan tantangan dan bencana, di mana gunung-gunung meletus, bumi berguncang, dan laut meluap. Namun, di balik semua penderitaan itu, tersembunyi harapan akan datangnya zaman baru yang gemilang, zaman keemasan Nusantara, yang akan diawali dengan kedatangan Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Ramalan ini bukanlah sembarang ramalan, tetapi merupakan karya seorang raja yang bijaksana dari Kadiri, Prabu Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Meskipun ditulis berabad-abad yang lalu, ramalannya masih menarik perhatian banyak orang bahkan hingga hari ini. Bahkan Bung Karno pun pernah memberikan komentar mengenai ramalan ini, mencermati betapa harapan akan kedatangan Sang Ratu Adil masih membara di hati rakyat. Ada beberapa bagian dari ramalan Jayabaya yang terasa begitu relevan dengan zaman sekarang. Misalnya, ramalan tentang kedatangan bangsa berkulit pucat dan berkulit kuning dari utara, yang dapat diartikan sebagai masa penjajahan. Begitu juga dengan ramalan tentang kemunculan teknologi seperti Kreto Mlaku Tampo Jaran yang dapat merujuk pada mobil, dan Prau Mlaku ing Nduwur Awang-Awang yang dapat menggambarkan pesawat terbang. Namun, tidak hanya ramalan tentang bencana dan teknologi, Jayabaya juga mungkin meramalkan tentang isu-isu lingkungan seperti global warming dengan frasa Akeh Udan Salah Mongso yang menggambarkan hujan yang tidak sesuai musimnya. Selain itu, Jayabaya juga menggambarkan tentang manusia-manusia istimewa yang dapat membawa perubahan, yang dalam dunia ilmiah sering disebut sebagai Promethean atau Creative Minorities.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan ilmu dan kecintaan pada bangsanya, serta sesama manusia. Ramalan Jayabaya seolah memberikan pesan bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya, dalam kehancuran selalu ada harapan. Bahwa meskipun manusia bisa lupa, mereka juga bisa belajar dan bangkit kembali. Inilah kearifan yang terkandung dalam ramalan Jayabaya, mengingatkan manusia agar tidak melupakan masa lalu dan selalu berharap pada masa depan yang lebih baik. Selama 177 tahun kerajaan Kediri berdiri, ada 8 raja yang memerintah, di antaranya adalah Sri Aji Jayabaya, yang dikenal sebagai penguasa pada masa keemasan. Dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya, Sri Warmeswara Madhusudana, Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Utunggadewa. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Kediri berhasil mengalahkan Jenggala dan menyatukan seluruh takhta air Langga. Masa pemerintahan Jayabaya tercatat dalam 4 prasasti yang ditemukan, seperti Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, dan karya sastra Kakawin Bharatayuda. Namun, tidak diketahui secara pasti kapan Jayabaya turun takhta. Menurut Prasasti Padelegan II, Sri Sarweswara menggantikan Jayabaya sebagai Raja Kediri, dan menurut Prasasti Jaring, Sarweswara merebut kekuasaan dari Jayabaya. Kisah kemisteriusan Jayabaya semakin menarik perhatian karena tidak jelas bagaimana akhir masa kekuasaannya. Jayabaya turun takhta dengan cara moksa atau menghilang tanpa meninggalkan jasad. Sebelum menghilang, Jayabaya melakukan tapa di Kediri. Setelah itu, mahkota dan pakaian kebesarannya dilepas, dan ia menghilang tanpa jejak. Menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa, Jayabaya dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Ia memerintah negara bernama Widarba dengan ibu kota di Mamenang. Ayah Jayabaya adalah Gendrayana, keturunan dari Yudayana, yang merupakan keturunan dari Parikesit, Abimanyu, dan Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara, dan mereka memiliki 4 anak. Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menjadi leluhur raja-raja di Jawa hingga masa Majapahit dan Mataram Islam, sementara Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, dan melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Kisah Jayabaya tidak hanya memikat karena keberhasilannya sebagai seorang penguasa, tetapi juga karena misteri di seputar akhir masa kekuasaannya dan legenda sebagai titisan Dewa Wisnu. Cerita ini menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Nusantara yang kaya dan penuh dengan misteri.